saya Fauzan Fikri. Kali ini saya akan memaparkan mengenai materi motivasi. Pertama, pengertian motivasi. Menurut Bernard Bergson dan Gary S. Steiner, motivasi didefinisikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau moves, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Di satu pihak secara pasif, motivasi tampak sebagai kebutuhan sekaligus pendorong yang menggerakkan semua potensi, baik karyawan maupun sumber daya lainnya. Di lain pihak, dari segi aktif, motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan daya dan potensi karyawan agar secara produktif berhasil mencapai tujuan. Pengertian motivasi juga menurut Dr. Hannes Malayu Hasibuan, yaitu motivasi dari bahasa Latin mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras, memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Kenapa motivasi harus dilakukan terhadap bawahan? Yang pertama, karena pemimpin membagi-bagikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk dikerjakan dengan baik. Yang kedua, karena ada bawahan yang mampu untuk mengerjakan pekerjaannya tetapi ia malas atau kurang bergairah mengerjakannya. Yang ketiga, untuk memelihara dan atau meningkatkan kegairahan kerja bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang keempat, untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada bawahannya. Motivasi dan perilaku. Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Benhart, perbedaan individu tidak hanya kemampuan saja, tetapi juga terletak pada kemauannya. Sedangkan motif seringkali dirumuskan sebagai yang pertama kebutuhan, yang kedua keinginan, yang ketiga dorongan, dan yang keempat bisikan hati. Faktor penentu kinerja driven. Yang pertama motivasi, yang kedua kemampuan, yang ketiga lingkungan pekerjaan. Pengertian motivasi atau motivation. Motivasi keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan diri. Tujuan motivasi yang pertama mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang ketujuh, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang kedelapan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kesepuluh, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 11. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Asas motivasi. Yang pertama, asas mengikutsertakan, artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, asas komunikasi, artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. Yang ketiga, asas pengakuan, artinya memberikan penghargaan, pujian, dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan bahwa dengan kemampuan dan kreativitasnya ia mampu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Misalnya, ini tugasmu dan saya berharap Anda mampu mengerjakannya. Yang kelima, adil dan layak, artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas azas keadilan dan kelayakan terhadap semua karyawan. Misalnya, dalam pemberian premi dan denda panen terhadap semua karyawan harus adil dan layak. Yang keenam, asas perhatian timbal balik, artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Tugasnya kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Elemen penggerak atau motivasi, yaitu motivasi seseorang akan ditentukan oleh stimulusnya. Stimulus merupakan penggerak motivasi seseorang sehingga menimbulkan pengaruh perilaku orang yang bersangkutan. Lanjut, menurut Sagir dalam Habis Siswanto, stimulus motivasi
biasanya meliputi satu kinerja, yaitu seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan yang merupakan kunci keberhasilan. Yang kedua, penghargaan atau pengakuan atas kinerja yang telah dicapai oleh seseorang. Yang ketiga, tantangan, sasaran yang menantang merupakan stimulus kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Yang keempat, tanggung jawab, adanya rasa ikut serta memiliki akan meningkatkan tanggung jawab. Ini sudah dipraktekkan di Jepang dalam konsep total quality control atau pengadilan multi terpadu. Yang kelima, pengembangan kemampuan karyawan baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju merupakan stimulus kuat bagi karyawan untuk kerja lebih giat. Yang keenam, keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan akan meningkatkan sense of belonging atau tanggung jawab dan rasa mawas diri untuk bekerja lebih baik. Yang ketujuh, kesempatan, yaitu kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang terbuka akan merupakan stimulus kuat bagi karyawan.